Mari kita segera mulai ya. Eh, kita mulai lagi fisikanya bersama saya Pak Agus di Bimbel Online Fisika Intensif ya. Nah, kali ini kita akan bahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Di minggu lalu sudah sampai kaji latih 2 ya. Nah, kalau di sini kita mulai lagi ya. Udah sampai nomor 10, kita lanjutkan aja dari nomor 11 ya hari ini. Ya, di sini sudah ada Gabriela sama Afariza ya. Oke, sambil nunggu yang lainnya juga, kita langsung mulai aja ya. Lihat dari nomor 11-nya, ya ceritanya sebuah benda bermassa M ya dan jari-jarinya R dari keadaan diam bergerak menggelinding tanpa selip ya, menuruni bidang miring dengan ketinggian H dan sudut kemiringan itu theta ya. Setelah mencapai dasar bidang miring, nah kecepatannya itu adalah sebesar ini ya, akar 6/5 GH. Nah, benda itu adalah apa? Nah, jadi kalau di sini kita mesti tahu lagi ya, ingat-ingat lagi tentang yang namanya momen inersia benda. Nah, gitu, momen inersia benda. Nah, untuk silinder kejal, nah gitu, momen inersianya berapa gitu ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini tuh momen inersia untuk silinder kejal, coba ingat lagi. Tadi masih ingat ya, I sama dengan apa? Setengah, ya gitu, setengah. Kalau masanya M besar, R-nya, jari-jarinya R besar, jadi setengah M besar kali R kuadrat gitu ya. Nah, kemudian ada cincin. Nah, kalau cincin itu dia punya momen inersia sebesar I sama dengan I. Untuk cincin ya, itu masanya M, jarinya R, berarti MR kuadrat. Gitu ya. Jadi ya, koefisien MR kuadratnya itu 1 ya untuk cincin. Kemudian bola pejal. Nah, kalau bola pejal di situ, nah bola pejal itu I-nya itu sebesar, I-nya sama dengan, bola pejal itu 2/5 ya, 2/5 kali MR kuadrat gitu. Nah, kemudian ada bola tipis berongga. Nah, bola tipis berongga. Nah, kita bisa tuliskan di sini agak turun. Nah, I-nya berapa? I sama dengan untuk bola tipis berongga itu, nah itu sama dengan 2/3. 2/3 MR kuadrat. Kemudian ada silinder berongga. Nah, itu diperlakukan sama kayak cincin ya. Nah, gitu. Diperlakukan sama kayak cincin, maka dia kita bisa tuliskan jadi gini. Sengaja ini kita tulis ulang aja ya. I sama dengan, untuk silinder berongga itu, I sama dengan MR kuadrat. Ya, nah itu MR kuadrat. Jadi dia sama kayak cincin ya, sama nih. Oke, berikutnya tentang kecepatan nih, benda-benda yang ada di bidang miring ya. Nah, jadi kalau kita coba gambarkan ilustrasinya, kita pakai warna ini. Nah, jadi kalau ini ada bidang miring, kemudian dengan sudut kemiringannya dikasih tahu di situ adalah theta ya. Nah, jadi di sini theta nih. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan itu berkaitan dengan ketinggian H, ya udah kita buat aja di sini ya. Nah, ketinggiannya. Nah, gitu. Antara puncak ya, sebutlah ini puncaknya itu sebagai titik awal gerakan ya. Nah, dari sini sampai nantinya itu ke posisi akhir kita buat putus-putus aja. Nah, di sini ya. Nah, posisi akhirnya. Kebayang ya? Jadi kalau di situ dari keadaan diam katanya nih ada keterangan. Nah, jadi dari keadaan diam. Nah, kalau ini ketinggiannya itu sebesar H besar, nah itu sesuaikan dengan keterangannya H besar. Nah, kalau ini kita punya posisi 1, ya, kemudian posisi 2, nah itu pasti ya berlaku yang namanya hukum
kekekalan energi mekanik ya. Nah, jadi di situ EM1, nah itu sama dengan EM2. Nah, M1-nya itu terdiri dari apa? EP1 ditambah dengan EK1. Nah, disama dengan kan apa? Ya, EP2 ditambah dengan EK EK2 gitu ya. Nah, di sini tuh ada yang bernilai 0. Ini kan ada 4 suku ya. EP, EK, EP, EK. Ada 4 suku. Ada yang nilainya 0 coba. Nah, karena ini soalnya itu katanya ya, dari keadaan diam, ya, dari keadaan diam dilepaskan. Nah, otomatis ya EK1-nya sama dengan 0, ngerti ya? EK1-nya 0. Kemudian EP1 ada nilainya, karena ini ketinggian awalnya itu ada ya. Kita hitung acuannya itu di tanah sini, acuan. Nah, gitu. Acuannya tanah ini ketinggian 2, maka ketinggian 1 otomatis ya EP-nya ada, karena EP itu bergantung pada ketinggian. Nah, otomatis ya EP2 itu ngerti juga ini bakal 0. Paham ya? Nah, sekarang yang tersisa itu kan tinggal apa? EP1 ya, EP1. EP1, nah terus sama dengan kan apa? EK2. EK2. Nah, di sini EP1 itu nanti MGH ya, M kali G kali H. Nah, sedangkan EK itu nanti akan ada dua jenis EK. Ada EK yang namanya itu EK translasi. Ya, di EK2 nih ada EK translasi. Nah, terus ada apa? Satu lagi dia sambil bertranslasi, dia sambil berotasi juga. Karena ini geraknya ada keterangan nih. Geraknya adalah menggelinding. Nah, jadi kalau menggelinding itu perpaduan antara translasi dan rotasi. Oke, jadi kita tuliskan sini EK-nya itu adalah EK tambahkan ya dengan EK rotasi. Nah, EP1 namanya adalah apa EP1? Ya, MGH tadi dibilang M, nah gitu ya, kali G, kali H besar, ya gitu. Tinggian awalnya di situ. EK translasi itu EK yang sering kalian pakai ya, yaitu setengah M V kuadrat. Nah, gitu V kuadrat. Tambah dengan, kalau EK rotasi apa? Setengah I, gitu ya. Setengah I kalikan dengan omega kuadrat. Nah, gitu. Nah, kita coba jabarkan ini MGH plus Q-nya tetap ya, M kali G kali H. Nah, terus sama dengan kan setengah MV kuadrat. Nah, ini setengah gitu M V kuadrat. Tambahkan dengan, nah ini yang dijabarkan nih. I, lihat secara bentuk baku ya, momen inersi itu nih. Lihat dari yang saya tuliskan dari pilihan A, B, C, D, E. Nah, I itu kan akan selalu memenuhi ini ya. I sama dengan, nah gitu, I sama dengan K, konstanta, dikalikan dengan M, dikalikan dengan R kuadrat ya. Nah, gitu. Jadi, rumusan umumnya untuk setiap momen inersia benda nih. Nah, ini adalah KMR kuadrat. K-nya untuk silinder pejal, berarti K-nya setengah. K untuk cincin, 1. K untuk bola pejal, 2/5. Dan seterusnya. Ya, sampai di sini tuh, bola tipis berongga, 2/3. Bola silinder berongga, 1. Ya. Nah, paham ya? Kita coba uraikan si K-nya itu, si K-nya, I-nya dan omega. I-nya itu ternyata bisa diuraikan jadi hanya yang tadi saya tuliskan. Jadi kita tuliskan setengah. Nah, terus ini K, M kali R kuadrat ya. Nah, gitu. Omeganya ternyata ada hubungan sama V. Nah, omega itu ternyata apa? V dibagi dengan R. Ya. Dikuadratkan. Oke. Nah, jadi kita dapatkan nanti itu di sini ada, oh ya ini M-nya M besar ya. Nah, gitu. Kelihatan di situ ada yang bisa dicoret-coret. Coba, ada yang bisa dicoret siapa? M, benar. M-nya coret. M-nya coret. M-nya coret. Nah, terus ini ada juga V kuadrat. Ini ada, sorry, V kuadrat. R kuadrat. Nah, di bawahnya juga ada R kuadrat ya. Ini coret aja. Nah, gitu. R-nya nanti habis. Ya, tinggal V yang dikuadratkan ya. V-nya tetap ada kuadratnya ya. Tetap. Jadi kita dapatkan nanti itu GH sama dengan setengah V kuadrat. Tambahkan dengan setengah K V kuadrat. Nah, gitu. Setengah K V kuadrat. Nah, saya nggak suka ada perpecahan ya. Ini setengah-setengah gitu. Nah, kalikan 2 aja kiri kanan, jadinya 2GH. Sama dengan kan, nanti V kuadrat tambah KV kuadrat. Yaitu sama aja dengan apa? Ya, 1 ditambah dengan K, itu
V kuadrat. Nah, dapatlah rumus ya, V sama dengan akar dari, nah gitu, akar dari 2GH, ini 2 kali G kali H. Nah, terus dibagi dengan, nah gitu, dibagi dengan 1 tambah K. Nah, ini 1 tambah K. 1 ditambah dengan K. Nah, tujuan saya itu melihat ya rumus yang terakhir ceritanya kita turunkan. Ini ceritanya ada penurunan rumus ya. Tapi kalau kalian ingat rumus jadi V sama dengan akar 2GH per 1 tambah K, atau per K tambah 1 itu bagus ya. Nah, gitu. Nah, ini ceritanya ada yang lupa-lupa gitu. Jadi kita coba turunkan aja. Nah, gini. Ya. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau ngelihat dari rumus yang saya kotakin di sini, coba. Ini kan V yang dimaksud eh, dengan V yang saya turunkan di bawah sini ya. Nah, ini. Nah, kelihatan nggak pembedanya di mana? Ya, pembedanya di mana? Nah, di sini nih. Lihat di koefisien ini ada 6 per 5 GH. Nah, ini juga ada GH-nya. Nah, 6 per 5 itu berarti sebenarnya adalah ini. 2 per 1 tambah K. Nah, jadi kalian bisa simpulkan nggak nih? Kalau misalkan V yang sebelah sini, kita samakan dengan V yang sebelah situ. Jadi kita tuliskan ya, akar 2GH per gitu. 1 tambah K, itu akan sama dengan akar dari ya apa 6 per 5 GH gitu ya. Nah, sampai sini perhatikan ya, akarnya nanti akan kita hilangkan dengan cara kuadratin aja. Jadi sampai lihat dalamnya ya, itu sama gitu. Nah, otomatis si GH-nya bisa dicoret, coret aja GH. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan apa? Ya, 2 per 1 tambah K. Nah, itu akan sama dengan 6 per 5. Nah, dari situ kalian bisa kali-kali silangkan. Nanti dapatlah apa? Ya, 10 ya, sama dengan, nah ini ke sini, kali silangkan. Jadi 6 tambah dengan 6K. Nah, maka nanti dapatlah apa? Ya, 4 ya, sama dengan 6K. Nah, berarti kalau gitu ya dapat K-nya ya. K sama dengan berapa? Ya, dapat K-nya sama dengan 4 per 6 ya. 4 per 6 alias 2 per 3. Nah, 2 per 3 itu bendanya apa? Tadi saya sudah jelaskan ya, satu per satu benda itu punya momen inersia. Nah, ini nih, K-nya itu koefisien dari mr kuadrat. Nah, yang 2 per 3 ternyata ketemu ya. Nah, ternyata adalah bola tipis berongga. Oke, jawabannya adalah ini ya. Bola tipis berongga. Nih, 2 per 3. Oke, sama ya. Ya, sekali lagi, kalau kalian nggak ingin menurunkan ya, nah gitu, nah, kalian tinggal pakai rumus jadi yang saya kotakin ini. Nah, terus samain dengan V kecepatan ya, yang ada di soal. Ya, akar 6 per 5 GH. Oke gitu ya. Itu nomor 11. Ya, kita coba lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ya. Lihat di nomor 12 kali ini. Roda berputar terhadap sumbu di pusat masanya dengan kecepatan sudut 810 rpm. Nah, roda kedua yang mula-mula diam dengan momen inersia 2 kali roda pertama tiba-tiba digabungkan pada sumbu yang sama ya dengan roda pertama. Energi kinetik yang hilang akibat penggabungan kedua roda sekitar berapa? Nah, di sini ada 2 roda ceritanya. Ada roda 1, roda 1. Nah, katanya dengan kecepatan 810 rpm ya, dia berputar. Jadi ini sebutlah omega 1 sama dengan 810 rpm. Kemudian roda 2, nah ini ada roda 2. Ya, ceritanya ada 2 jenis roda ya. Nah, 2 jenis roda. Nah, ini roda 2.
Nah, dia itu mula-mula diam. Ini sebutlah omega 2-nya itu mula-mula diam 0 ya. Kemudian momen inersianya itu dikasih tahu ya. Untuk roda 2 itu 2 kali roda pertama gitu. Jadi kalau ini I1 sebutlah I1 sama dengan I. Maka kalau gitu I2 yaitu sama dengan 2I ya. 2 kalinya kan ya. Nah, tiba-tiba digabung. Nah, kalau digabung ya itu akan berlaku ya, berlaku yang namanya hukum Kalan momentum. Nah, hukum Kalan momentum. Nah, jadi karena digabung nantinya kecepatan dari masing-masing roda itu jadi sama ya, jadi sama. Nah, coba sekarang kalau diterapkan dulu hukum Kalan momentum, hukum kekekalan momentum. Nah, pungkalan momentumnya itu momentum sudut ya. Nah, gitu. Bukan momentum biasa, bukan momentum linear. Jadi kalau momentum linear kalian tahu ya, itu lambangnya itu apa? Ya, lambangnya itu P gitu ya. Nah, kalau di sini tuh hukum kan momentum sudut lambangnya L. Nah, jadi kalau diingat lagi coba ya, lambangnya itu L. Ini berlaku L1 sama dengan L2 ya. L1 jangan L1 L2 deh. Kita sebutnya L sebelum L0 gitu ya, sama dengan L sesudah gitu ya. L apa ya? L aksen aja gitu ya, L aksen. Nah, L0-nya itu mula-mula dari roda 1 dan roda 2 keadaan mula-mulanya. Nah, karena ada 2 buah roda, nah maka nanti L-nya itu ada 2, L1 sama L2. Jadi nantinya L itu I kali omega. Nah, I1 kali omega 1 tambahkan dengan I2 kali omega 2 gitu ya. Nah, terus untuk L aksennya berarti karena kecepatan sudutnya nanti harus sama ya setelah digabungkan. Nah, maka ini jadi gini. I1 tambah dengan I2. Nah, terus ini kalikan dengan omega. Nah, omega yang kita sebut omega aksen aja ya. Nah, I1 kali omega 1 ada nih. Ya. I1-nya sebut, tadi kita sebut I. Nah, berarti ini I gitu. Kalikan dengan omega 1 810. Ya, jadi ini 810. Nah, ini udah jelas ya. Omega 2-nya kan 0. Kali I2 berapapun ya 0 juga ini. Tambah 0 aja gitu. Sama dengan kan I1 tambah I2 berarti apa? I tambah dengan I2-nya 2I. Nah, gitu kalikan dengan omega aksen. Nah, ya. Kita dapatkan apa? Ini jadi 810I. 810I sama dengan ini jadi 3I ya. 3I ya karena I tambah 2I kan. Nah, terus kalikan dengan omega aksen. I-nya coret nih kiri kanan. Nah, berarti dapat omega aksen. Omega aksen sama dengan 810 dibagi 3 ya. Jadi kita dapatkan nanti itu berapa? 270. 270 RPM. Ini satuannya kita tidak ubah ya, biarkan aja apa adanya dalam RPM. Ya, revolution per minute ya. Oke, itu tentang hubungan momentumnya. Ya, yang ditanyakan tentang energi kinetik ternyata energi kinetik yang hilang akibat penggabungan kedua roda tersebut. Nah, di situ kalian bisa lihatkan ya bahwa energi kinetik, nah energi kinetiknya itu berupa energi kinetik rotasi ya, gitu. Nggak ada translasi, nggak ada. Kalau yang tadi kan ada translasi, ada rotasi karena menggelinding dia. Nah, kalau ini tuh sifatnya dia bukan menggelinding ya, dia cuma berputar saja. Ini kan lihat ada keterangannya, roda berputar. Nah, jadi energi kinetik yang terlibat ya, energi kinetik rotasi aja. Energi kinetik rotasi tadi masih kata apa? Ya, setengah kali apa? I omega dikuadratkan. Nah, ini simpan dulu. Nah, sekarang step berikutnya. Nah, kamu langsung ke sini nih. Energi kinetik yang hilang ya akibat penggabungan kedua roda. Nah, berarti kalau hilang artinya apa? Ada delta EK ya. Nah, gitu. Ada delta EK rotasi gitu. Nah, berupa pengurangan ya. Pengurangan itu apa? Jadi EK mula-mula, EK 0,
Eka rotasi mula-mula. Jadi langsung aja di sini tuh Eka-nya tahu ya. Eka rotasi gitu pakainya ya. Delta Eka aja. Eka mula-mula, Eka 0 dikurangi dengan Eka aksen gitu. Nah, ini mintanya dalam persen ya. Nah, dalam persen. Nah, kalau dalam persen, nah kamu bandingkan dulu nih. Nah, kamu bandingkan dengan siapa ya? Tentu aja dengan Eka mula-mula ya, Eka 0. Eka 0, terus habis itu ini juga bandingkan per gitu. Oke, Eka 0. Nah, terus kalau ingin persentase ya, nah gitu, ingin persentase, atau hitung aja ini dulu ya, nanti persentasenya di akhir aja dituliskan gampang ya. Nah, jadi di sini kita lihat kan, ternyata ini masih bisa disederhanakan coba ya. Lihat, kita masih bisa sederhanakan. Nah, Eka 0 bagi Eka 0 ya. Apa nih? Coret aja, jadi 1 min ya. Jadinya tinggal Eka aksen per Eka 0. Gitu. Sama dengan kan apa? 1 dikurangi dengan Eka aksen. Nah, Eka aksen itu sama aja ya dengan setengah ya. I, nah gitu. Tapi I-nya I aksen ya, yang sudah digabungkan. Kali apa? Omega aksen. Omega aksen dikuadratkan gitu ya. Dibagi dengan bagian bawahnya per. Ini bagian bawahnya itu per setengah. Nah, I-nya I yang sebelum digabung ya. Jadi I pada saat ada roda 1 saja ya. Nah, gitu. Kali omega kuadrat. Nah, gitu. Karena apa? Ternyata pada saat sebelumnya itu, nah ini belum digabungkan ya si roda 2. Dia kecepatan awalnya 0, kecepatan sudut awalnya 0. Jadi kita tuliskan ini jadinya 1 min, ada yang bisa dicoret-coret, oke. Ini setengah dicoret nih, setengah coret. I aksen, I aksen berapa I aksen? Tahu ya, I aksen itu sama dengan, nah ini 3i, berarti ini 3i kalikan dengan omega aksen kuadrat. Nah, omega aksen itu ini 270. Ya, dalam bentuk angka nggak apa-apa ya. Eh, kita tuliskan. I-nya ini kelihatan I nggak? Nah, kita perjelas coba. Tangannya mana? Nah, ini. 3i kalikan dengan 270. Nah, itu 270 dikuadratkan. Nah, terus habis itu per. Ya, pernya per. Nah, I yang ini, yang mula-mula ya, itu adalah I yang dari roda 1 saja. Ya, roda 1 saja. Roda 2 ya nggak ada kecepatan awalnya ya. Nah, berarti kita tuliskan I-nya itu adalah I biasa ya. Nah, jadi ini tuh I-nya I1 nih. Nah, gitu. I-nya adalah I1. Sebutlah di sini ya, I1. I kalikan dengan omega kuadrat. Omega kuadratnya, omeganya ada ya, omega 1. Nah, ini. Kenapa I1 omega 1? Nah, karena omega 2-nya lihat 0 ya. Jadi kita nggak usah tuliskan kalau omega 2-nya jelas 0. I kalikan dengan 810 dikuadratkan. Nah, kita dapatkan apa nih? 1 min, ini coret I-nya. Sekali lagi ini dicoret nih. I-nya coret. Nah, maka nanti dapatlah 3. Nah, gitu di atas ya. Ini ada 270 dikuadratkan. Ini ada 810 dikuadratkan. Nah, bisa kebayang nggak 270 itu dengan 810 ya. Ini 270 itu sepertiganya dari 810. Nah, maka ngerti nggak ini jadi gini. Jadi 1/3 gitu. Ya. Jadi 270 saya bandingkan dengan 810. Nah, 1/3. Kuadratnya simpan di luar. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan ya 1 min. Ini 3 kali 1/9 ya. 1/9 kali 3 ya sepertiga. Nah, berarti dapatnya apa? Ya, 1 min sepertiga 2/3. Nah, 2/3-nya kalau ingin dalam persen berapa? Kalikan aja. Kalikan 100%. Nah, maka nanti ya sekitar berapa? Ya, sekitar ini kan 66,666 gitu ya. Nah, sekitar 67 lah ya. Nah, jadi di situ tuh desimalnya kita bulatkan. Jadi nggak ada ya.
67 aja. 66,66 dibulatkan jadi 67%. Oke, jadi jelas ya jawabannya adalah D jawabannya. Ya, harus lewat ke hukum kanan momentum dulu ya untuk dapat tujuan itu omega aksen. Nah, kalau omeganya belum tahu omega aksennya, kita nggak bisa nih dapat eka aksen. Nah, alasannya gitu ya. Ya, ada yang bertanya, kalau diilustrasikan seperti apa? Oke, kita buatkan. Nomor 12 hitungannya kayak gini ya. Nah, ada yang minta ilustrasinya katanya. Kita coba buatkan sini. Di situ ada roda berputar. Nah, jadi buatkan aja misalkan. Nah, gini. Nah, coba kalau saya buatkan gini, kebayang nggak? Jadi di sini tuh ada roda pertama ceritanya. Nah, gini. Nah, terus si roda pertama ini ceritanya berputar. Nah, berputar. Kalau kita hilangkan ini bisa. Nah, coba ambil aja dari sini. Nah, ini kebayangnya, ini ada satu roda nih berputar. Ya, tentu aja ini ada dalam sebuah poros ya. Nah, kalau kita gambarkan juga si porosnya bisa nih di sini. Kita buatkan dari sini aja ya. Nah, ini nih. Kita pakai kotak aja langsung. Nah, ini dia. Nah, kebayang nggak? Ini si roda nih mula-mula dia harus berputar. Ya, berputar. Dia dengan kecepatan sudut tertentu yang tadi saya bilang sebesar omega 1 ya. Omega 1. Nah, ginilah. Set. Nah, omega 1. Nah, jadi nantinya itu si roda pertama udah berputar mula-mulanya gitu. Sebesar omega 1, sebesar roda itu berapa sih? 810 ya. 810 rpm. Nah, kemudian tiba-tiba ada roda 2. Momen inersianya dibikin lebih lebih besar gitu, lebih besar ya. Momen inersinya lebih besar. Nah, maka nanti kita bisa ambil tuh gambarnya dari sini aja. Nah, gini. Nah, jadi si roda 2 anggaplah yang ini nih. Nah, ini belum berputar nih ceritanya. Si roda, roda yang kedua. Ya, jadi kalau kita bikinkan, ini roda duanya ceritanya. Nah, katanya tadi momen inersinya kan lebih besar ya. Lebih, lebih besar. Kita bikin jadi lebih besar. Nah, gitu. Nah, ginilah. Katanya ini 2 kali. Nah, itu dijadikan 2 kali nih ceritanya. Nah, ini ya punya punya momen inersia 2 kalinya, terus berputarnya itu dengan keadaan awal itu ya belum berputar ya, dia masih dalam keadaan diam. Nah, jadi nantinya bisa kebayang nggak ini kalau kita buatkan uh, ilustrasinya gini. Nah, jadi ini omega 2, mana pennya ini? Nah, jadi omega 2-nya itu sama dengan 0. Nah, baru ya setelah digabung, nah gitu setelah digabung, kecepatan sudutnya, ya kecepatan sudutnya otomatis bakal berkurang kan ya, benar nggak? Nah ini keadaan awal nih, keadaan awal. Nah terus setelah digabung gimana? Ya
Gabungkan aja. Ini misalkan atas keadaan awal, nah keadaan barunya itu ya di bawahnya. Jadi kalau digabung, ini ambil coba dari sini. Nah, gini. Nah, sebut lagi nih ya. Nah, jadi keadaan duanya itu ya pada saat si ininya nih tergabung gitu. Nah, gitu. Jadi digabungkan di sini. Bayang nggak? Nah, gitu. Nah, gitulah. Jadi kebayang ya. Jadi yang posisi atasnya itu si roda yang lebih kecil, si roda yang lebih kecil. Atau kalau sedikit dipotong bisa nggak? Oke, kita potong juga. Nah, gitu. Nah, ginilah ya. Kira-kira. Nah, gitulah ya kira-kira. Jadi kalau di situ tuh dilihat kan, kalau misalkan awalnya itu ya roda satu berputar dengan omega 1 810 rpm. Nah, otomatis ya pada saat digabungkan roda satu dengan roda 2 kecepatannya secara logika aja ya, bakal bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya karena apa? Ada seolah penghambatnya nih, roda yang kedua. Nah, tadi udah dihitung nih, kecepatan roda setelah digabungkan itu ternyata jadi cuman sepertiganya alias 270 rpm. Nah, jadi bisa kebayang nggak? Jadi untuk roda setelah digabungkan gitu ya. Nah, roda setelah digabungkan, nah kecepatannya jadi lebih kurang ya, lebih berkurang. Ya, jadi kita tadi udah temukan, udah dihitung ya, udah dihitung. Ternyata omeganya itu omega aksen jadinya itu cuma 270 rpm. Nah, karena ada kecepatan sudut yang berkurang, asalnya omega 1 jadi omega aksen. Nah, pasti ada yang namanya itu pengurangan energi kinetik gitu ya, energi kinetik. Nah, di sini energi kinetiknya itu berupa energi kinetik rotasi. Ya, makanya pakai setengah I omega kuadrat, bukan pakai setengah mv kuadrat. Oke gitu ya. Jadi penjelasannya, ilustrasinya ya semacam itu. Oke, Fam, tadi yang bertanya ya, kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya. Lihat di nomor 13. Pada sistem katrol seperti gambar, berat benda A dan E masing-masing katanya 100 Newton dan 10 Newton. Nah, apabila tali AC, nah ini AC nih, horizontal, katanya horizontal mendatar, dan tali AB sejajar bidang. Nah, jadi AB mana AB? Nah, ini sejajar bidang miring maksudnya. Nah, itu. Dan katrolnya licin, sistem timbang dicapai untuk berat D sekitar berapa ya. Nah, jadi ini kalau dilihat ya, kalian bisa ngerasain nggak? Ini yang jadi pusat atau senternya ya, si baloknya itu baloknya balok A ya sebenarnya. Ya, bendanya benda A. Karena apa? Ini seolah si A itu ditarik ke kanan ya oleh beban E, si E juga ditarik relatif ke sebelah kiri ya. Ini dengan tarikan ke bawah oleh D ini, nah gitu. Nah, jadi kita bisa tinjau di sini tuh gaya-gaya yang ada di A saja. Cukup ya. Nah, jadi di situ tuh ambil coba gaya-gaya yang ada di A, gambarnya aja, ambil di sini. Sampai sini cukup nggak? Segini aja lah, cukup. Nah, jadi di sini. Jadi tinjau gaya-gaya yang ada di A nih. Nah, jadi tinjau gaya di A, apa aja nih? Si A itu ditarik oleh satu gaya tegang tali. Ya, satu gaya tegang tali. Nah, ke arah situ tuh, ke arah situ. Gaya tegang talinya, sebut aja misalkan ya, ini T. Nah, ini T-nya T1 aja sebutnya. Nah, T1 itu diteruskan nih, teruskan melalui katrol ya ke benda D. Nah, benda D itu berarti ada gaya tegang juga T1. Nah, T1-nya ke arah sana ya. Nah, gitu. Ini T1. Nah, T1-nya itu diimbangi oleh gaya berat si D. Gaya berat D berapa di situ? Ada nggak keterangannya? Ada ya, lihat di situ. Oh, nggak ada justru yang ditanyakan. Nah, jadi ini tuh gaya berat si D ya. Sebut aja WD. WD. Nah, gaya berat si D-nya ditanyakan WD. Nah,
T1 itu ya sama aja dengan WD. Jadi T1-nya sama dengan WD. Karena kelihatan ya, di tinjauan gaya di D, ya, gaya di benda D, itu cuma dua saja ya dalam arah vertikal. T1 ke atas, WD ke bawah. Nah, karena sistemnya itu setimbang, perhatikan kalimat soalnya itu sistem setimbang, termasuk di D ini setimbang. Berarti otomatis ya, T1-nya harus sama dengan WD. Oke, paham ya? Nah, terus kemudian si A, dia ditarik juga oleh gaya tegang tali ya. Gaya tegang tali. Gaya tegang tali yang ke arah sini nih. Nah, ke arah sini, sebutlah T siapa? T2 aja. T2. Nah, T2 itu nih, saya lanjutkan lagi. Itu akan diteruskan melalui katrol yang ada di C. Nah, lewat beban E. Nah, gitu. Nah, beban E pada beban E ya, itu akan ada gaya tegang tali ke arah atas berarti kan ya? Ke arah atas nih sana. Nah, ini adalah T-nya T berapa? T2. Jadi ingat yang namanya prinsip gaya tegang tali ya, itu selalu menarik benda yang ditinjau gitu. Bukan mendorong benda yang ditinjau. Nah, kalau mendorong itu bukan gaya tegang ya, bukan gaya tegang tali tapi gaya kendor ya. Nah, ingat di sini tuh A. Nah, tinjauannya A, berarti gaya tegang tali T2 itu ke arah kanan. Nah, ini ke arah kanan. Kalau ditinjaunya itu adalah E, nah berarti gaya tegang talinya ke arah atas. Ya. Narik benda yang ditinjau, ingat ya. Nah, perhatikan benda E itu akan diimbangi oleh gaya berat si E nih, WE. Kita tuliskan ya. WE-nya berapa WE? Nah, W-nya ada keterangan soalnya nih. Berat benda A dan E adalah 100 dan 10. Oh, berarti W-nya 10. 10 Newton itu. Yaudah, berarti ngerti nggak? T2-nya itu akan sama dengan WE, WE. Nah, terus kita coba lihat kan. W-nya kan udah tahu 10 ya, simpan aja. Kemudian ada satu lagi gaya yang nggak boleh kita lupakan ya. Ya, gaya yang nggak boleh kita lupakan yaitu gaya gaya berat dari si A. Nah, gitu. Gaya berat dari si A. Nah, gaya beratnya itu ke arah sini nih. Nah, ini kita namakan WA ya. Nah, WA. Nah, terus si gayanya juga ada satu lagi yaitu gaya normal ya, gaya normal. Nah, jadi gaya normal itu ke arah sini. Nah, gitu. Ini kalau gambarnya lengkap ya, gaya-gaya lengkap ya ini gaya normal harus masuk di situ. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Gaya normal N. Nah, kalau di sini N-nya N satuannya, kalau ini N-nya N gaya normal. Nah, sekarang untuk mempermudah analisis nanti tuh kita bisa bikin ya sumbu kartesius. Nah, sumbu kartesius kan biasanya X itu horizontal ya, Y-nya itu vertikal. Nah, sedikit kita putar aja, rotasikan ya. Nanti itu untuk mempermudah analisis. Nah, gini caranya. Nah, si sumbunya itu, lihat yang di bawah bagian sini ya. Sumbunya itu dibikin, ya. Ini sumbu Y, nah gitu, dalam arah yang tegak lurus bidang miring. Nah, terus ini sumbu X yang sejajar dengan bidang miring. Nah, jadi yang perlu kita tinjau adalah gaya-gaya yang sejajar bidang miring. Kenapa? Nah, karena yang ditanya adalah WD. Gaya berat D-nya itu berapa ya, alias T1 ini berapa. Nah, jadi bisa ngerti nggak nih? Kalau misalkan di sini tuh kita coba uraikannya itu siapa? Kalau T1 nggak usah diurai, dia sudah dalam arah sumbu X. Ya, dalam arah sumbu X. Nah, N, N nggak usah diurai karena dia sudah dalam arah sumbu Y. Nah, jadi yang nggak boleh diganggu tuh T1 sama N. Ya. Nah, yang kita uraikan siapa? Nah, ini dia. T2 sama WA. Itu pun ya, kita batasi penguraiannya itu yang di arah sumbu X saja. Ya, biar nggak terlalu banyak gaya ya. Nah, gitu. Jadi kadang nggak banyak gaya itu bagus ya. Supaya nggak ribet aja. Benar ya? Nah, jadi di sini tuh, lihat. Kalau ada T2, kita uraikan. Perhatikan secara sudut ya.
Kalau ini 30 derajat, nah itu 30 derajat. Ini kalau kita tarik garis, nah gitu, sejajar bidang miring ya, ini bakal 30 derajat juga nih, 30 derajat. Karena apa? Dia sudutnya itu berseberangan istilahnya. Sudut dalam berseberangan ya. Sudut dalam berseberangan. Jadi ngerti nggak? Di sini tuh 30 derajat nih sebelah sini. 30 derajat. Nah, makanya nantinya itu ada komponen yang ke arah sini nih, yang saya gambarkan garis hijau ini ya. Nah, gitu. Mana nih garis putus-putusnya? Nah, ini. Nah, gitu. Jadi yang ke arah sini tuh kita namakan nanti sebagai apa? Ya, sebagai T2 cos. Kenapa cos ya? Karena di samping sudut nih. Ini ya, di dekat dengan sudut ya sampingnya. Kalau samping pakainya cos. Cos 30 derajat. Paham ya? Nah, kemudian kalau WA nih diuraikannya gimana? Yang sejajar sumbu X saja, sumbu Y nggak usah ya. Nah, gitu. Jadi di sini tuh cara menguraikannya yang ke arah sini. Saya pakai biru aja coba kali ini. Nah, ke arah sini. Ke arah sini. Nah, sekarang kalian bisa lihat sudut yang kita perlukan nggak? Nah, ini garis putus-putusnya ya, pembantunya. Nah, sudutnya sebenarnya kalau di sini adalah 30 derajat, gitu, 30 derajat. Nah, maka yang 30 derajat lagi itu adalah di sebelah sini. Ini 30 derajat. Nah, gitu. Pakai kesebangunan juga gampang ya. Nah, ini kan sudut lancip 30 ya. Nah, ini 30-nya di sini juga. Pakai kesebangunan bisa ya. Nah, ini ada WA, sisi miringnya. Nah, maka ini uraiannya namanya apa? WA sin atau WA cos? Ya, kali ini adalah WA sin. Ya, kenapa? Lihat nih. Sisi yang tanah panah ini itu ada di depan sudut 30 derajat ya. Ada di depan sudut 30 derajat. Nah, kalau sisi depan namanya adalah sin ya. Gunakan trigonometri sin. Jadi WA ya kalikan dengan sin 30 derajat ya. Nah, lihat bisa kebayang nggak? Gaya-gaya yang dalam arah sejajar sumbu X yaitu ada 3 ya. T1 alias WD. Kemudian ada T2 cos 30. Nah, terus ada WA sin 30. Paham ya? Nah, sekarang coba tinjau ya, tinjau gaya-gaya yang dalam arah sejajar sumbu X ya. Jadi ini tinjau, ini step terakhirnya, tinjau gaya-gaya pada sumbu SBX gitu. Nah, karena ini dalam keadaan diam ya berarti sigma F dalam arah X itu mesti 0. Nah, sigma fx-nya siapa? Anggaplah ya, yang ke arah serong kiri atas itu positif berarti ini T1. Min. Yang ke arah negatifnya, nah serong kanan bawah ya, itu WA sin 30, WA kalikan dengan sin 30 derajat, terus min, ya. Min juga T2 kalikan dengan apa? Cos, ya. Cos 30 derajat. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. T1-nya itu sama dengan WD yang kita cari. WD, berat D, min WA, itu ya, kalikan dengan W sin 30. Sin 30 berapa? Setengah ya? Setengah. Nah, terus habis itu min T2. T2 itu adalah WE tadi saya bilang. Nah, WE kalikan dengan cos 30 berapa? Ya, setengah akar 3. Sama dengan kan berapa? 0 ya. Nah, WD-nya fokusnya ke WD yang dicari. WD biarkan di ruas kiri. Nah, yang lain-lainnya pindah ruas. Ya, ini ada WA kali setengah ya. Berarti WA berapa? Langsung aja WA. WA mana? Nah, ini dia 100 Newton, ini 100. Nah, belakangnya kali setengah. Nah, ini setengah tetap ya. Nah, terus min WE kali setengah akar 3. Pindah ruaskan jadi plus ya. WE berapa WE? Ada 10. Ini 10. Kalikan dengan setengah akar 3. Waduh, ini angkanya nggak bagus ya. Nggak cantik ya. WD sama dengan 100 kali setengah 50 ya. 50 ya. Nah, dari situ aja sebenarnya udah kelihatan sih jawabannya yang mana ya. 50 tambah 10 kali setengah berapa? 5. Nah, 5 akar 3.
Nah, gitu. Ini 50 tambah 5 akar 3. 5 akar 3 nggak mungkin kalau dijumlahkan dengan 50 jadi 50,5 ya. Terlalu sedikit kan ya? Terlalu sedikit. Nah, 5 akar 3. Nah, itu kalau dijumlahkan dengan 50 ya dekatnya ke angka, nah ini ya, ke angka 58,5. Nah, jadi situ udah jelas sih kelihatan jawabannya, itu yang B ya. Tanpa kita ngitung detail pun ya. Karena ingat yang namanya akar 3 itu dekatnya ke angka berapa? 1,7-an ya, 1,7. Ingat lagi akar-akar yang sering dipakai di fisika itu akar 2 itu kita bisa dekati dengan 1,4 gitu. Kalau mau lengkapnya 1,41. Akar 3 itu 1,7, kalau mau lengkapnya 1,73. Jadi di sini WD-nya itu kalau mau diuraikan jadi gini, 50 tambah dengan 5 kali 1,73 gitu. 1,73 ya, nggak nyampe 2 ya. Seandainya 2, 5 kali 2, 10, 10 tambah 50, 60. Nah, ini ada yang 60, 60 lebih. Nggak mungkin ya. Karena ini pasti kurang dari situ ya. Ini aja kurang dari 2 nih, akar 3-nya. Oke, jawaban yang paling tepat di situ adalah mendekati 58,5 ya. Mendekati 58,5. Satuannya Newton. Nah, jadi biasanya kalau soal seleksi itu kayak gitu ya, pilihan gandanya itu membantu gitu. Nggak, pilihannya itu nggak deket-deket ya. Nanti mungkin ada 58,5, 57,5, 56,5. Nah, kalau yang kayak gitu tuh nyiksa ya. Biasanya guru kalian yang di sekolah biasanya kayak gitu ya. Tapi kalau soal seleksi biasanya pilihannya itu dibikin mudah, ya. Dibikin membantu gitu, bukan mudah sih. Oke, itu nomor 13 ya. Jawabannya B. Kita coba akan teruskan ke nomor berikutnya. Lanjutkan. Di nomor 14, seorang petani hendak memikul 2 karung beras menggunakan tongkat sepanjang 1 meter. Kedua karung beras itu masanya adalah 30 kilogram dan 45 kilogram. Setiap karung digantungkan pada ujung tongkat berbeda. Ya, pada jarak berapakah dari karung 30, petani itu harus menumpuk tongkat di bahunya. Oke, jadi di sini dianggap ya, tongkat ini aja, tongkat mendatar ya. Nah, gini, tongkat mendatar, terus digantungi beban ya. Ada 2 karung beras di situ. Jadi kalau di sini tuh digantungi beban, yang satunya adalah 30 kilogram, 30 kilogram. 30 kilogram berarti beratnya berapa? Langsung aja ya, W1 kita tuliskan sini. W1 dari M1 ya, M1-nya 30. 30 kali 10, M kali G. Ya, jadi 300 Newton ya, ingat. Nah, kemudian habis itu di ujung yang berbeda, katanya, itu bebannya berbeda, yaitu 45 kilogram katanya. Jadi di sini tuh kita tuliskan W2. W2 sama dengan 45 kali 10 ya, 450 Newton. Nah, nantinya di situ tuh ada titik tumpu, yaitu si bahu, si petani itunya ya. Nah, jadi kalau titik tumpunya itu ditanyakan ya, pada jarak berapa dari 30 kilogram, artinya pada jarak berapa dari W1 ya, yang 300 Newton ini. Nah, titik tumpunya anggaplah di sebelah sini. Nah, gini. Ini titik penumpunya sebelah sini. Karena ini nanya tentang jarak ya, nanya tentang jarak. Nah, berarti ini anggap aja X ya. Nah, jadi X itu dari W1 alias yang 300 Newton. Nah, kemudian eh, ini panjang batangnya berapa sih? 1 meter ya? 1 meter. Kita bakal butuh yang ini nih. Jarak dari titik tumpu ke W2. Karena panjangnya 1 meter, ya 1 min X aja. 1 minus X. Nah, paham ya? 1 min X meter. Nah, jadi kalau ini penumpu, ya sebut aja titik O aja ya. Ini penumpunya, penumpu.
Nah, jadi supaya bisa ditumpu di titik O, maka harus berlaku syarat setimbang ya. Maksudnya syarat setimbang gimana? Selain sigma F sama dengan 0, nah harus juga berlaku sigma tau. Ingat ya, syarat setimbang sigma tau sama dengan 0. Jadi sigma torsi tau gitu ya, sama dengan 0. Nah, sigma tau di mana? Ya, ini kebetulan saya pilih titik O ya, berarti sigma tau di O, di titik O. Kalau di titik W1 boleh nggak? Sigma tau di titik W1, sigma tau 1. Sigma tau 2 boleh nggak? Ya, dua-duanya boleh. Semuanya boleh ya di titik manapun, karena setimbang di titik manapun. Cuman masalahnya ketemu jawaban atau enggak itu aja ya. Nah, sigma torsi di titik O katanya. Nah, berarti nanti ada sigma torsi positif ya. Jadi ada torsi positif. Nah, dikurangi dengan torsi negatif. Sama dengan berapa? 0. Torsi positif oleh siapa? Nah, biasanya diambil perjanjian ya. Torsi positif itu mungkin beda-beda setiap guru di sekolah kalian. Ya, gampangannya gini aja, yang torsi positif ya. Anggap aja yang searah jarum jam nih. Nah, gitu muternya ya. Jadi dari titik tumpu, putarkan ke gayanya, nah putar gitu. Searah jarum jam nih, ini torsi positif. Nah, terus torsi negatif mana? Nah, ini torsi negatif. Nah, ini torsi negatif, tau negatif ya. Torsi positif oleh W2, berarti kita tuliskan W2 itu supaya jadi torsi, itu mesti dikalikan dengan lengan gayanya. W2 kali, nantinya lengan gayanya ini nih, 1 min X ya, terhadap penumpu O, 1 min X. Terus sama dengan kan apa? Ini sambil pindah ruas ya, torsi negatifnya itu oleh W1. Jadi W1 kalikan dengan penumpunya, jarak penumpunya lengan gayanya X. Nah, maka ini kali X. W2, W2. W2 berapa? 450 kalikan dengan 1 min X. Nah, sama dengan W1 300. Nah, ini 300 kalikan dengan X ya. Nah, ini ada godaan untuk membagi ya. Memperkecil. 150, ini 300. Bagi berapa tuh? Bagi bagi berapa? Bagi 3. Oke, 150 di sini. Atau bagi 50 aja coba. Bagi 50. Ini dapatnya berapa? 9 ya. Nah, gitu. Bagi 50, 9. Nah, terus atau dari sini aja deh. Ini coret nih. Nah, jadinya tuh dapat ya 9 bagi 50. 300 bagi 50 berapa tuh? Ya, dapatnya itu bagi 50 6 ya. Nah, oh masih bisa diperkecil lagi ternyata. 9 6 bagi 3 aja. Coba lihat bagi 3. 9 bagi 3 3. Oke, kalikan dengan 1 minus X. Nah, terus sama dengan kan, ini bagi 3 2 ya. 2 kali X saja gitu. Kali-kali silangkan jadi 3 minus 3X. Nah, sama dengan kan 2X. Berarti kalau kita tarik aja ke sini nih, kita dapatkan apa? Ya, 3 ya sama dengan min 3X-nya pindah ruas ke kanan. 3X tambah 2X, berarti 5X. Dapatlah X sama dengan ya 3 per 5. Nah, 3 per 5 itu berapa? 0,6 ya. 0,6 satuannya meter. Nah, karena satuannya SI itu tadi saya pakainya itu. X sama dengan berapa sentimeter? 60. Oke, di situ dapatlah jawabannya ya, 60 sentimeter. Oke, dapatnya di situ jawabannya adalah D jawabannya. Nah, ini. Oke, itu tentang kesetimbangan. Nah, kita coba lanjutkan. Oh, ternyata nomor 15 kesetimbangan juga ya, kesetimbangan juga nih. Iya. Jadi kalau kalian lihat nomor 14 ada sedikit kemiripan ya. Ini kan ada beban di batang, batangnya homogen ya, bermassa ya. Kalau tadi si tongkatnya itu dianggap tidak bermassa, ya, karena nggak ada keterangan itu ya, masanya cuma dari berasnya aja. Nah, kalau kali ini, kalau melihat kalimat soalnya, si batangnya itu punya massa ya, si batangnya punya massa.
Oke, kita perlakuan sama kayak tadi lagi. Kita ambil coba si gambarnya. Nah, gini, kita perbesar aja. Nah, coba kita tinjau nih gaya-gaya yang terlibat di sini, gayanya apa aja. Pertama ya, keterangannya gini katanya, batang AB homogen. Nah, kalau yang namanya homogen, itu titik beratnya pasti di tengah-tengah ya. Titik beratnya pasti di tengah-tengah. Nah, maka bisa ngerti nggak? Di sini tuh, tengah-tengahnya anggaplah di sini lah. Nah, gitu di sini. Homogen ya, tengah-tengah. Nah, jadi kalau di sini ada tinjauan batang yang bermassa ya, kita lihat berarti ada gaya berat yang ke arah sini nih, pada batang. Nah, gitu. Nah, kita sebut aja di sini W-nya itu W batang ya, W batang, WB kita sebut aja ya. Nah, lihat si panjang batang berapa? Lihat di kalimat berikutnya ya. Nah, jadi dalam keadaan setimbang ya, penumpunya itu di titik P katanya, diketahui 1 meter panjang AB. AB-nya itu, sorry, untuk 1 meter panjang AB, masanya adalah 1 kilogram, berarti ya. Nah, jika massa beban di A adalah 2 kilogram, 2 kilogram, dan terletak 1 meter dari P, nah ini berarti ada keterangan ya. A ke P-nya itu ada keterangan, yaitu 1 meter. Nah, jadi di sini tuh, nah dari sini ya, anggaplah si beban A-nya itu terlampau kecil gitu ya di situ. Nah, gitu. Jadi ini dimensi si A-nya nggak ditinjau ya. Jadi langsung aja di sini tuh 1 meter, 1 meter. Nah, kemudian ini ada X ya, X meter ya. Nah, itu X meter. Jadi bisa kebayang nggak? Panjang batangnya sebenarnya adalah berapa? Ya, sebenarnya adalah 1 tambah X. Ya, 1 tambah 1 tambah X. Nah, jadi kebayang nggak kalau dari sini ke sini eh, adalah setengah ya. Nah, itu dari sini-sini. Nah, gitu. Kan panjang batangnya 1 tambah X. 1 tambah X. Berarti setengahnya berarti berapa? Ya, setengah dari gitu, setengah dari X tambah 1 ya. Atau 1 tambah X. Jadi panjang batangnya X tambah 1. Setengahnya berarti apa? Setengah X tambah 1 gitu. Nah, yang nanti kita bakal butuhkan ya, yang sebelah sini nih. Dari sini ke sini. Nah, kalau dari sini sih berapa coba? Ya, gampang aja. Dari tengah sini ke ujung B, itu nama setengah X tambah 1. Dari ujung tengah ini, dari tengah ini ke ujung A itu setengah X tambah 1. Ini udah diambil 1, maka ngerti ya? Jadinya gini, ini adalah setengah X tambah 1. Nah, itu ya dikurangi 1. Gitu, dikurangi 1. Karena ada pengurangnya ini ya. Nah, semuanya ini dalam satuan meter ya. Jadi kita cukup tahu aja, ini satunya 1 meter. Nah, X-nya juga ini dalam meter nantinya. Oke, paham ya? Nah, sekarang coba lihat. Kalau ini titik A, titik B. Ini sebut aja si titiknya titik C aja ya. Ini di center nih. Di titik pusat batang homogen AB nih. Nah, sekarang ini udah ada gaya berat nih, WB, W batang ya. Ada satu gaya berat lagi, jangan lupakan. Di sini tuh ada gaya berat dari si bebannya. Nah, gitu. Gaya berat dari si bebannya. Nah, bebannya itu di titik A. Sebut aja W-nya WA ya. WA. Gitu. Nah, sekarang kita gunakan ya syarat setimbang. Syarat setimbang. Jadi, penumpunya kan di P nih. Di P. Berarti syarat setimbang kita tuliskan jadi apa? Ya, jadi itu sigma torsi gitu ya. Kita kali ini jangan pakai sigma F ya, tapi sigma tau ya, sigma torsi. Sigma torsi di P itu sama dengan 0. Nanti betul ada sigma torsi positif, langsung aja deh.
karena ini cuma sepasang ya, cuma dua. Jadi torsi positif itu dikurangi dengan torsi negatif, sama dengan apa? 0. Torsi positif oleh siapa? Nah, ini nih, lihat yang memutar searah jarum jam, tadi perjanjiannya gitu ya. Untuk yang positif itu searah jarum jam. Saya mau yang positif yang berlawan jarum jam, boleh nggak? Boleh aja, silakan ya. Nah, ini torsi negatif nanti. Nah, torsi positif oleh WB ternyata. Jadi, WB ya kalikan dengan lengan gayanya. Kali lengan gayanya. Acuannya itu si titik P ya. Nah, gitu. Jadi, lengan gaya itu jarak dari C ke P sebenarnya ya. Jarak dari C ke P. Jadi, WB kali CP. Nah, ini min ya. Torsi negatif oleh siapa? Oleh WA. Jadi, WA kalikan dengan apa? A ke P. Karena penempuhnya itu P ya. Jadi, AP nih. Nah, gitu. Sama dengan apa? Sama dengan 0. WB-nya berapa WB? Nah, ada keterangan nih. Ada keterangan. Atau kita uraikan dulu coba ya. WB itu sama aja dengan MB kalikan G. CP berapa CP? Nah, CP itu, lihat. CP itu adalah eh, ini nih, setengah X tambah 1 minus 1. Jadi setengah gitu, X tambah 1. Kita tulis apa adanya dulu ya, minus 1. Kita coba sederhanakan nanti. Nah, itu WB kali CP. Nah, sambil kita ngisi yang WA nih, pindah ruaskan dulu. WA itu MA kali G ya. MA kalikan dengan G. Terus kalikan dengan AP. Lihat, dari A ke P. A ke P itu 1. Ya, jaraknya ini nih. 1 meter ya. Nah, lihat kanan kiri yang bisa dicoret-coret siapa? Benar, G-nya coret. G-nya coret. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau MA sih udah ada ya. MA berapa MA? Massa di A itu 2 kilogram. Ya, berarti ini sama aja dengan ya 2 kilogram 2 ya. Ini kan nggak ada yang lain lagi ya selain MA ini kali 1 ya MA sendiri 2 ya. Nah, MB berapa MB? Nah, ini tentang MB nih. Coba lihat ya, ada keterangan di soal itu. Ini nih. Diketahui 1 meter. Untuk 1 meter panjang AB, masanya adalah 1 kilogram. Nah, maka bisa kebayang nggak? Kalau 1 meter, ya 1 meter, itu masanya itu, M batangnya ya, itu sama dengan 1. 1 kilogram. Nah, kalau misalkan panjang batangnya adalah totalnya nih, 1, ini 1 ya, tambahkan dengan X, itu 1 tambah X. Ingat ya, tadi panjang batang itu X tambah 1 ya, atau 1 tambah X. Jadi kalau misalkan X tambah 1 meter, maka si massa batangnya berapa? MB-nya berapa? Ya udah, berarti tinggal apa? Tinggal kalikan aja ya dengan 1 ini. 1 kalikan dengan X tambah 1. Dia sama aja dengan X tambah 1 kilogram. Ya. Nah, jadi ingat-ingat ya, perbandingan yang ini nih. Jadi si massa batangnya, nah ini MB sudah sah ya, kita tuliskan ya sebagai apa? X tambah 1. Ini X gitu, tambah 1. Nah, terus di sini tuh, lihat yang dalam kurung siku. Kita bisa sederhanakan, coba. Jadinya apa? Setengah X, terus setengah kali 1, setengah. Nah, terus kurangi dengan min 1, kurangi dengan 1 ya. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan apa? X tambah 1 kalikan dengan apa? Ya, setengah X, setengah min 1. Min setengah kan? Nah, gitu. Jadi kita dapatkan, ini sama dengan 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan jadi gini. Ini ada setengah, ini min setengah, keluarin aja setengahnya gitu. Kalikan dengan, saya taruhnya di depan sengaja ya. Ini X plus 1, tuliskan lagi. Nah, kalikan dengan, ini udah ditarik setengahnya kan ya. Tinggal apa? X min 1. Nah, X min 1. Sama dengan berapa? 2. Nah, kita coba angkat ya si persamaan ini nih. Nah, gitu. Angkat setengah. Ini 1/2. Nah, duanya bisa dilempar ya ke ruas kanan ya. Ini yang bawah nih, 2 yang bawah. Lempar ke ruas kanan. Jadi nantinya itu tinggal siapa? X plus 1 kali X min 1. Jadi tinggal X kuadrat minus 1 ya nih.
X kuadrat min 1. Ingat kalau yang sekawan kayak gini tinggal ujung kiri kali ujung kiri min ujung kanan kali ujung kanan ya. Nah, ini X kuadrat min 1. Sama dengan berapa? Duanya udah dilempar ke 2 ya, dikalikan silang jadi 4. Oke, jadi kalau di situ ditanyakan X kuadrat berapa? Ya, X kuadrat sama dengan 5 ya. Min 1 pindah ruas jadi plus 1 tambah 4. 5. Oke, jadi jawabannya situ jelas ya, jawabannya adalah C. Oke, itu di nomor 15 ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan ya, kalau ada yang membingungkan gitu, masih bingung. Ya, sepertinya yang ini rada mikir ya. Coba, kalau ada pertanyaan langsung aja. Ya, di sini sudah ada Safira, Atariza, Atila, Aira, Erina, Gabriela, Halim, terus ada Karen, Karina, ada Khalda, ada Mikael, Naifa, Nisita, Risma, dan Syifa. Ya, nah jadi sebelum kita lanjutkan ke kaji latih berikutnya, coba ada pertanyaan nggak? Ya, ada pertanyaan katanya. Maaf Pak, yang set setengah X tambah 1 jaraknya dari mana ya? Nah, perhatikan. Ini dari mana setengah X tambah 1. Ingat ya, bahwa panjang batangnya itu sama aja dengan X tambah 1, bener nggak? Lihat nih, panjang batang itu sama aja dengan dari B ke P, tambahkan dengan dari P ke A. Dari B ke P itu X nih, X. Nih, ya. Nah, terus dari P ke A itu 1. Ya. Nah, jadi panjang batang itu X tambah 1 kan? X tambah 1. Nah, terus titik C itu titik tengah-tengah. Karena ada keterangan batangnya adalah homogen. Ingat, kalau homogen itu titik pusat massa itu di tengah. Ya, titik pusat massanya di tengah. C itu tengah-tengah, berarti ya udah jarak C ke B-nya atau B ke C-nya itu adalah setengah dari panjang batang alias setengah X plus 1. Gitu ya. Terus kalau nanya lagi ini setengah X plus 1 min 1 gimana dari mana min satunya? Nah, ini karena ini gitu. Kalau dari C ke B setengah X plus 1, nah terus dari C ke A berarti harus setengah X plus 1, kan tengah-tengah C-nya. Jadi otomatis ya, dari C ke P, nah ini C ke P, itu otomatis setengah X plus 1, ya dikurangi 1. Nah ini karena ada 1 meter di sini. 1 meter dari mana? Dari soalnya ada. Jadi beban A terletak 1 meter dari P. Nih, ya. Ya, mudah-mudahan menjawab itu ya. Ya, selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke kaji latih berikutnya ya. Ya, masih ada lumayan cukup waktu ya. Coba lihat di kaji latih 3. Nah, di kaji latih 3, ini teorinya ini. Fluida, suhu kalor, TKG, dan termo ya. Kita mulai dari nomor 1 dulu, tentang fluida nih. Nah, ini tentang fluida statis ya, fluida statis. Penghisap P mempunyai luas penampang 0,75 cm kuadrat ya, yang dapat bergerak bebas tanpa gesekan. Nah, jadi di sini tuh penghisap ya, atau nama lainnya piston ya. Jadi kalau kalian dengar kata piston ya itu pipa penghisap yang bisa, atau nama umumnya itu apa, klep ya. Jadi dia itu untuk mencegah kebocorannya. Nah, luas penampangnya segini katanya. Nah, terus bergerak tanpa gesekan, ya bisa bergerak bebas tanpa gesekan, sehingga dapat menekan
pegas sejauh X. Nah, ini nih, sejauh X dikasih tahu. Konstanta pegasnya katanya 75 Newton per meter. Dan massa jenis zat cair 500 ya, kilogram per meter kubik ya. Nah, X-nya itu dalam sentimeter berapa? Nah, jadi di sini tuh, kalau kita coba tinjau pipa penghisap ya, nah gitu tinjau, nah gitu, pipa penghisap ya, gaya-gaya di pipa penghisap gitu ya, gaya pada pipa atau pada penghisap aja langsung ya, penghisap penghisap P gitu ya. Nah, nantinya kalian bisa perhatikan ada gaya tekan ya, gaya tekan dari sini nih, dari zat cair ya, ada gaya tekan. Sebut aja ini tekanannya itu gaya tekan hidrostatis ya, F hidrostatis, FH aja kita tuliskan ya. Nah, kemudian FH ini diimbangi oleh gaya dari pegasnya. Nah, gaya pegas, FP ya. Nah, kita tuliskan di mana? Di sini aja. Nah, gitu. Ini ada gaya pegas, FP. Kenapa saya nyebut ini ada gaya hidrostatis FH ya? Ya, karena di situ tuh akan ada yang namanya tekanan hidrostatis ya dari si zat cairnya, si zat cairnya. Ini kan setinggi H ya. Tekanan oleh zat cair setinggi H itu namanya tekanan hidrostatis. Ini FH ya. Jadi kalau FH tuliskan aja gini keterangannya sini. Ini gaya hidrostatis. Hidrostatis. Nah, kalau FP ini adalah gaya pegas ya. Nah, jadi FH sama FP ceritanya segaris ya, tapi arahnya berlawanan. Jadi dalam kondisi setimbang, ya dalam kondisi diam semuanya, itu maka pasti berlaku ini ya. FH, itu F hidrostatis, itu akan sama dengan FP, F pegas ya. Nah, lihat FH-nya itu sama aja dengan apa? Tekanan, ya tekanan dikalikan dengan luas penampang A. Nah, gitu. Tekanannya tekanan apa? Tekanan hidrostatis, jadi pH gitu ya. Bayang ya? Jadi F itu secara umum ya itu adalah tekanan kali luas. F itu P kali A. Nah, gaya pegas, ingat rumusannya apa? Nah, gaya pegas itu adalah K dikalikan dengan delta X ya. Atau di sini delta X-nya itu dituliskan X saja. Ya udah K kali X saja tuliskan. Nah, tekanan hidrostatis itu kalau dirumuskan jadinya apa? Tekanan hidrostatis itu adalah rho ya, kalikan dengan G kalikan dengan H. Kalikan dengan A, nah sama dengan K kali X. Oke, didapat dari situ nilai X-nya itu, ya X-nya sama dengan rho GHA, rho kali G kali H kali A. Ya, dibagi dengan K. Ya. Ya, kalau kita coba angkakan, substitusikan nilai-nilai yang ada di situ. Nah, terus sambil kita tarik aja si persamaannya ke sini. Kita dapatkan apa? Ya, X sama dengan, ya X sama dengan rho. Rho-nya berapa rho? Di sini zat cairnya punya massa jenis ya 500. Nah, ini 500. Terus G-nya itu 10, ambil aja. H, H-nya itu 1 meter, ini H ya, 1 meter. Terus A, luas penampangnya ada, yaitu 0,75 cm kuadrat. Belum aman nih satuannya. Jadi kita boleh tuliskan 0,75 ya, cm kuadrat, berarti kali dengan 10 pangkat minus 4 ya. Ingat, cm ke meter kan sama min 2. Tapi karena ini ada kuadratnya, jadi sama min 4. Dibagi dengan, nah gitu bagi dengan K. Nah, K-nya itu ada nih. K-nya itu adalah 75 ya, 75. 75
Nah, terus kalau ada yang mau dicoret-coret bisa ya, sederhanakan aja. Nah, ini si 75 nyoret dengan ini 75-nya, tapi ini ada 0,01 ya, alias 10 pangkat min 2 nih, ini ada. Berarti kita dapatkan ternyata X itu sama dengan, ini 500 kali 10, 5.000 ya, 5.000. Nah, terus kali dengan apa? Semangat min 2 kali semangat min 4. Nah, itu kali dengan 10 pangkat min 6 berarti ya gitu ya. Kita dapatkan ya, X-nya itu ternyata sama dengan 5 ya. 5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Satunya di sini meter. Meter. Berarti ketemu X-nya sama dengan, ingat kalau dari meter ke sentimeter, ini kan mintanya dalam sentimeter ya. Nah, kalikan 100 ya. Ingat M itu turun 2 ya, supaya jadi sentimeter. Jadi 5 kali 10 pangkat min 1 jadinya. Sentimeter. Alias apa? Ya, 0,5 ya. 0,5 sentimeter. Oke, di situ dapat ya B jawabannya. Oke, itu di nomor 1 dikaji latih 3. Kita coba lanjutkan, lihat di nomor berikutnya. Lihat di nomor 2, sebuah ban dalam mobil. Ban dalam ya. Ban dalam mobil. Bukan ban di dalam mobil ya. Ban dalam. Nah, gitu. Digunakan sebagai alat apung dalam sebuah kolam renang. Ya, jadi jelas ini ban dalam ya. Nah, kalian tahu ban dalam ya. Masa ban 2 kilogram dan volumenya itu adalah 0,05 meter kubik. Ya. Kemudian masa maksimum yang masih dapat membebani ban tersebut adalah berapa? Nah, di sini tuh ban ya. Nah, anggaplah bannya gimana ya? Ini aja ban ya, ini ban. Nah, gitu. Nah, di sini tuh ditanya masa maksimum. Nah, terus bannya itu terapung ya dalam sebuah kolam renang. Nah, berarti ada air di situ. Anggaplah fluidanya air. Nah, jadi kebayang nggak? Kalau misalkan si airnya itu ya, nah gini, dengan masa maksimum di atasnya, jadi si ini ban dalam. Nah, ban dalam. Nah, terus ada masa di situ eh, membebani si bannya. Misalkan ini ya masanya itu. Nah, gitu. Nah, maka bisa kebayang nggak? Nanti si permukaan air, supaya ini masanya adalah masa maksimum ya. Jadi kalau dalam keadaan maksimum, otomatis si ban dalamnya itu tercelup seluruhnya ya. Tercelup seluruhnya. Nah, terus si permukaan airnya itu ada di tepat ya. eh, di atasnya ban gitu. Tepat ya di permukaan atas ban. Nah, maka bisa kebayang. Nah, ginilah. Nah, jadi di sini tuh permukaan airnya ini ya. Ini permukaan air. Permukaan air di kolam renang ya. Nah, sekarang coba cek ya gaya-gaya yang ada di sini ya. Di sistem ini ya. Jadi ini ban dalam, ini masa beban ya, beban nih. Nah, gitu. Jadi kalau si ban dalamnya itu punya masa misalkan M1 ya. Ini ada nih masa M1 2 kilogram. Nah, terus masa beban maksimumnya itu ini ditanyakan ya, sebutlah M2. Nah, jadi di sini M1, nah dia akan memberikan berat W1 ya, W1. Nah, terus nantinya si beban, nah gitu, itu akan memberikan berat sebesar apa? W2. Nah, itu W2. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah M-nya M2 ya, masa maksimum yang masih dapat membebani M2 maksimum. Nah, kemudian ini kan M1, W1 dan W2 itu ke arah bawah. Nah, ada yang mengimbanginya, yaitu gaya apa? Karena dia itu tercelup dalam zat cair,
dalam air gitu ya. Nah, maka nantinya ada gaya apung dari siapa? Tuh, dari si ban dalam ini. Jadi ini ada yang namanya itu FA, gaya apung ya, gaya Archimedes. Nah, maka berlakulah apa? Kalau misalkan dia itu dalam keadaan setimbang ya, ya berarti W1 tambah W2, nah itu W1 sama tambah dengan W2, nah itu sama dengan FA, gaya apungnya. Nah, W1-nya apa? Ya, di situ massa ban ya, M1 tadi saya sebutkan. Nah, ini 2 kg, M1 kali G. Terus kalau W2, karena yang ditanya adalah masanya, berarti harus diuraikan nih. W2-nya M2 kali G. Sama dengan kan apa? FA. FA itu apa? Rho. Ya, rho zat cair di sini ya. Rho air sebutlah ya. Bukan rho bendanya, bukan rho ban dalam. Rho air kalikan dengan G kalikan dengan volume benda yang tercelup ya. Nah, dalam posisi semacam ini, bebannya maksimum otomatis ya, si ban dalamnya tercelup seluruhnya. Berarti yang volume 0,05 ini adalah volume benda tercelupnya ya, V celupnya. Yaudah, kita dapatkan ya, M1-nya. Oh ya, ada yang bisa dicoret-coret dulu. Ini ada godaan untuk mencoret si G-nya. Boleh aja, coret nih, G. Nah, maka nanti kita dapatkan M1-nya kan katanya 2 ya, berarti 2 tambah M2-nya ditanyakan, massa beban nih maksimum, rho A. Rho A-nya itu rho air. Nah, pakai rho yang angkanya 1000 ya, dalam satuan SI ceritanya. Nah, terus volume benda tercelupnya ini 0,05. Sudah satuan SI juga 0,05. Berarti kita dapatkan apa? Ya, 2 tambah M2, yaitu akan sama dengan, ini berapa nih? 50 ya, 50. Nah, terus M2-nya berapa? Ya, 2 tambah berapa supaya jadi 50 ya, 48 ya. 48 apa kilogram. Oke, massa maksimum bebannya segini nih. C jawabannya. Kita coba lanjutkan, lihat di nomor berikutnya. Oh, belum ada ternyata ya. Nomor 3 kita coba ambil. Anggap udara mengalir horizontal melalui sebuah sayap pesawat terbang. Nah, kemudian kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat adalah 40 meter per second. Jadi coba kita ilustrasikan ya. Sayap pesawat kita ambil dari penglihatannya itu dari pinggir ya. Ya pasti juga kalian pernah lihat ya ilustrasi semacam ini. Ini aja dari sini aja ya. Nah, gitu. Nah, bisa kebayang nggak gini? Ini ceritanya ada sayap pesawat tapi kelihatannya dari pinggir, dari samping ya. Nah gitu. Pesawatnya anggaplah mendatar ke kanan, anggap ya. Kalau dia itu sedang ke kanan, maka nanti ada aliran udara yang melawan ya arah itu, berarti ke kiri ya. Nah, aliran udara itu berarti dari sini. Yups. Nah, gitu ya. Nah, terus ini saya tuliskan satu satu garis aliran udara aja ya, cukup ya. Nah, gitu. Jadi ada yang lewat atas ya, kita sebut aja kecepatannya itu adalah VA ya, V atas. Nah, ada juga V bawah ya, VB. Nah, jadi kebayang ya, jadi si pesawatnya itu ceritanya ini sedang bergerak ke arah kanan. Nah, tapi aliran udaranya kita fokusnya ke aliran udara ya. Nah, ke aliran udara. Nah, maka nantinya di situ tuh akan ada gaya angkat ya. Gaya angkatnya dari mana?
Nah, VA-nya kelihatan nggak secara angka itu berapa? Yang mana yang lebih besar? Nah, ini nih. Kecepatan di atas 40 meter per sekon. Kecepatan di bawah 30 meter per sekon. Jadi ini ya kecepatan-kecepatannya. Nah, ini 40 sama 30. Nah, gitu. Nah, jadi karena ada kecepatan yang lebih besar yang di atasnya, VB-nya lebih kecil. Nah, maka nanti ini juga kelihatan dari nilai tekanannya ya, PA. P di atas, nah terus ini ada P di bawahnya, PB. Nah, kalau VA lebih besar daripada VB, nah PA justru lebih kecil daripada PB. Nah, karena ada tekanan yang lebih kecil di atasnya dibandingkan yang bawah ya, maka timbullah yang namanya apa? Gaya angkat ya. Nah, gitu. Jadi gaya angkatnya ke arah atas nih. Nah, dari sini ke arah atas. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti gaya angkatnya itu nih ditanyakan ya FA-nya berapa? FA-nya. Kita coba rumuskan lagi. Coba ingat-ingat rumusnya itu gaya angkat gimana? FA sama dengan ini dari rumusan Bernoulli ya. Kita tuliskan langsung aja yang jadinya setengah kali rho kalikan dengan A ya kali A. Nah, terus kalikan dengan kecepatannya itu yang atas dikuadratkan dikurangi dengan yang bawah VB dikuadratkan. Nah, terus ya udah kalikan semuanya. Kita dapatkan jadi setengah ya. Kalikan dengan rho B. Rho udara ya, rho U. Rho udaranya ada nih 1,2. Jadi 1,2 terus kalikan dengan A. Luas penampangnya ada. Nah, di situ katanya 10 meter kuadrat. Ya, dianggap sama ya atas bawah. 10 terus VA kuadrat 40 dikuadratkan dikurangi dengan 30 dikuadratkan. Kita dapatkan nanti itu setengah kali 1,2 kali 10. Setengah kali 12 berarti ya, 6. Nah, terus ini apa? 1600 ya, dikurangi dengan 900. Ini berarti berapa? 700 ya, 700 kali dengan 6. 4200. 4200 Newton. Oke, jelas di situ jawabannya adalah C ya. Kita coba lanjutkan, lihat di nomor berikutnya. Nomor 4 nih, tentang, ini kalau melihat dari kalimat awalnya, ya, aliran air pada pipa ya. Nah ya, jadi ini tentang Bernoulli lagi. Coba kalau di sini tuh diketahui, air mengalir ya pada pipa dari lantai dasar rumah ke lantai 1. Ya. Lantai 1 berada pada ketinggian 4 meter dari lantai. Nah, terus pipa yang digunakan di lantai dasar memiliki luas penampang 10 cm kuadrat. Sedangkan pipa di lantai 1 memiliki luas penampang 5 cm kuadrat. Nah, terus kelajuan air yang keluar dari pipa di lantai 1 adalah 2 meter per sekon. Perbedaan tekanan pada pipa di lantai dasar dan di lantai 1. Ya. Nah, jadi kalau kita coba ilustrasikan ya kira-kira gini ya. Ini ada pipa di lantai 1, sorry, di lantai dasar ya. Nah, terus ini ada pipa di lantai 1 sebelah sini. Jadi itu mengalirkan airnya dari lantai dasar ke lantai 1 ya, paham ya? Nah, jadi di sini tuh, nah gitu. Nah, gitulah ya. Nah, jadi di sini tuh ada keterangan lantai 1 terhadap lantai dasar yaitu ketinggian itu 4 meter perbedaannya. Nah, jadi ini. Nah,
kita lihat aja pusat si kedua pipa ya, pusat penampang kedua pipa. Nah, gitu. Ini tuh sebagai, ya sebutlah yang di lantai dasar itu apa ya, titik satu. Nah, gitu. Nah, terus yang di lantai satu itu titik dua. Jadi ini H2 minus H1, yaitu sama dengan berapa tuh? 4 meter. Oke, 4 meter. Nah, kemudian si apa lagi yang diketahui ini? Eh, luas penampang ya, luas penampang di lantai dasar itu tahu, yaitu sebesar 10 cm kuadrat. Jadi ini ada A nih, A1 sama dengan 10 cm kuadrat. Nah, terus nanti di sini ada A2, A2 5 ya, cm kuadrat. Nah, terus kelajuan air yang keluar dari pipa di lantai 1 2 meter per sekon. Nah, ini nih, kelajuannya dari sini. Nah, gitu ya. Nah, ini V-nya itu V2 ya. V2 2 meter per sekon. Oke, 2 meter per sekon. Nah, kemudian ditanya perbedaan tekanan ya di lantai dasar dan di lantai 1. Jadi perbedaan tekanan 1 terhadap 2 ya. Ya, tentu aja kalau di sini ada V2, nah di sini pasti ada V1 kan. V1-nya kita bisa cari nanti. Ini V1. V1. Nah, yang ditanyakan di sini adalah selisih tekanan ya. Nah, perbedaan tekanan. Jadi P1 yang di lantai dasar min P2 yang di lantai 1 ya. Berapa nih? Gitu ya, paham? Jadi di situ tuh kalau kita nyari V1-nya dulu bisa ya. Lewat persamaan apa? Kontinuitas. Nah, masih ingat? Persamaan kontinuitas. Nah, di persamaan kontinuitas, kontinuitas. Nah, berlaku ya di persamaan kontinuitas itu A1V1. Nah, itu sama dengan A2, A2V2. Nah, A1-nya berapa? Ada 10 ya. Perlu diubah ke satuan SI nggak? Nggak usah. Nggak usah. V1, V1-nya dicari dulu. Sama dengan kan A2, A2-nya di situ ada, yaitu 5 ya. 5, V2-nya berapa? V2-nya 2. Oke, kita dapatkan ya, ternyata V1-nya itu sama dengan 10 bagi 10, 1 ya, jadi 1 meter per sekon. Ini kita simpan dulu, bungkus dulu. Nah, gini. Nah, kemudian setelah dari persamaan kontinuitas, satu lagi nih, pakai persamaan yang persamaan Bernoulli. Ya. Persamaan Bernoulli. Persamaan paling panjang ya di fisika ya. Persamaan Bernoulli. Yang menyatakan bahwa apa? Jumlah tekanan P1 tambah tekanan ketinggian rho GH 1, tekanan karena kecepatan setengah rho V2 kuadrat, itu bakal kok V2 ya? V1 dulu, Bos. Nah, ini V1 kuadrat ya sama dengan kan di titik 2-nya juga gitu ya.